Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratu Ramadanti dengan NPM 223507012. Di sini saya akan mempresentasikan video ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Politik dengan dosen pengampu Bapak Subhan Agung SIPMA. Dengan di sini saya mengambil judul laporan penelitian dengan hasil dari penelitian dengan berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Daerah dalam Studi Kasus Makanan Gratis terhadap Dinamika Politik dalam Peningkatan Kesejahteraan di Kota Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan juga nanti ada tayangan di sini tentang PowerPoint yang sudah saya buat dengan memiliki latar belakang dari semua keseluruhan dari bab 1 sampai bab 5. Baik, dalam latar belakang ini karena di Tasikmalaya pada tahun 1999, Tasikmalaya juga memiliki pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Tetapi pengelolaan daerahnya itu tetap berlanjut pada pemerintahan dengan memiliki kebijakan tertentu. Pengertian dari kebijakan sendiri menurut Chan Prensen adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diurutkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang dimana terdapat hambatan-hambatan dan juga kemungkinan dengan kebijakan tersebut yang cara mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dicapainya, seperti program makanan bergizi gratis ini terhadap Capres nomor urut 2 yang sudah dijelaskan sejak bab 1 sampai bab 3 kemarin di seminar proposal. Baik, yang selanjutnya ada juga tujuan dari program penelitian makanan bergizi gratis ini dengan menunjukkan tujuan untuk pertumbuhan serta perkembangan anak dan ibu-ibu hamil dan juga mengatasi adanya gizi buruk pada program makanan bergizi gratis ini dengan diberikan pada ibu hamil agar anak-anaknya tidak memiliki stunting, dengan masyarakat yang membutuhkan makanan pokok dan juga kecerdasan bagi anak-anak. Namun terdapat dalam bab 2 dengan tinjauan pustaka dan juga peneliti dalam bab 3 itu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan institusionalisme baru, karena dalam tinjauan pustaka ini dan juga metode penelitian yang peneliti gunakan. Baik, yang selanjutnya dengan metode penelitian yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, lokasi penelitian pada saat peneliti itu di Kota Tasikmalaya dengan jumlah di kecamatan seluas 12,026 Tawang, Cihideng, Mangkubumi, Indihiyang, Cipedes, dan Ciberem berdasarkan sumber BPS Kota Tasikmalaya di Ciberem, Purbaratu, Cihideng, dan juga Cipedes. Baik, yang selanjutnya dari hasil pembahasan dan juga hasil penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bab 4 dari hasil penelitian dengan pembahasan dari implementasi kebijakannya bagaimana di Kota Tasikmalaya dan juga dari sumber-sumber yang berdasarkan sudah ada yang beredar di media sosial, dengan peneliti menggunakan studi kepustakaan yang dikutip oleh Radar TV bahwa program makanan bergizi gratis itu implementasinya sudah berjalan, namun harus memiliki pengawasan dan juga adanya tantangan-tantangan yang dimiliki, seperti dengan berdasarkan data dan juga sumber yang beredar di media sosial dengan memiliki objek penelitian. Karena objek penelitian ini dengan
langsung kepada pengelolaan daerah di Kota Tasikmalaya dan juga terhadap peraturan-peraturan Impres Presiden pada tahun 2025 dengan Impres, yaitu menyatakan bahwa dari program makanan bergizi gratis ini tidak menggunakan dana APBN, namun dana APBN ini yang menjadikan efisiensi anggaran di dalam dampak terhadap masyarakat juga sangat meluas. Akan tetapi, berdasarkan studi kasus ini, maka penelitian melihat pada tahun 2025 ini yang dibuat kebijakannya Impres pada tahun 2025 oleh pengelolaan daerah tentang efisiensi belanja dan untuk pelaksanaan pendapatan belanja negara APBN dan juga pendapatan belanja anggaran APBD oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan peneliti juga melihat dari penelitian terdahulu bahwa pada tahun 2024 sebelum terpilihnya calon presiden gitu ya, dengan adanya kebijakan makanan, namun juga kebijakan pada pendidikan itu menjadi prioritas pendukung. Nah, pada saat debat capres juga peneliti melihat dan dikutip oleh beberapa media dan penelitian terdahulu juga ada kegelisahan mengenai makanan bergizi gratis ini karena menjadi persoalan anggaran yang sangat besar dengan beberapa triliun, 71 dan juga masih banyak lagi. Baik, pada pembahasan kali ini yaitu ada pelaksanaan penelitian. Peneliti ini menggunakan pendekatan perilaku dengan teori institusionalisme baru yang sudah dijelaskan pada proposal penelitian, dan pendekatan perilaku ini dengan menggunakan teori-teori yang akuntabel dan juga berdasarkan realitas yang terjadi dengan fenomenologi dari pelaksanaan dengan berita-berita yang ada di masyarakat dalam kebijakan pengelolaan yang seharusnya menjadi pelaksanaan media yang kemudian data ini diolah kembali oleh pengelolaan kebijakan daerah di Kota Tasikmalaya dalam studi kasus makanan bergizi gratis. Berdasarkan sumber yang telah ada pada literatur research dengan studi kepustakaan peneliti bahwa mengenai media publik dan juga dengan kepustakaan melalui media online dan juga dokumentasi online terhadap dampak efisiensi anggaran yang sudah ada pada lapangan yang terjadi di masyarakat sejak saat ini. Karena program bergizi gratis ini membengkak anggaran yang beberapa triliunan dan juga terdampak dari pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerja di Kota Tasikmalaya ataupun masyarakat seluruh Indonesia yang terkena PHK dan juga terkena stunting anak-anaknya. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan program makan bergizi gratis seperti di pelosok. Dan juga media publik juga menyoroti tentang adanya berita yang dikutip oleh Radar Tasik bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya itu merasa khawatir tentang pemberian dari program makan bergizi gratis ini terhadap kualitas makanan yang dihasilkan, sehingga banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang menjadi keracunan dari MBG ini. Dalam program ini hanya karena banyak untuk diimplementasikan dan juga terdapat dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan juga masyarakat publik, kan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki partisipasi aktif dari pemberian makanan bergizi gratis ini terhadap implementasi maupun tantangan terhadap peningkatan kesejahteraan
pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Dengan implementasinya yang harus memiliki pengawasan dan juga harus menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan kebijakannya yang seharusnya diperbaiki supaya pengelolaan daerahnya dapat sesuai dengan program-program yang dijalankan dan juga waktu yang efisien, dengan memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi supaya tidak lagi adanya dinamika politik, dan kasus yang terjadi ini akan menjadi terstrukturnya dari kebijakan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan adanya evaluasi kebijakan, pemerintah Kota Tasikmalaya harus memiliki pengelolaan yang terstruktur dan juga harus memiliki berkolaborasi dengan non. Sekian video presentasi mengenai ujian akhir semester metodologi politik dari laporan hasil penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.